Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda 3B semua. Hari ini kita kembali dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita. Kali ini Bapak akan menjelaskan dan kita semua akan mempelajari tema 3B subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita jauh mempelajari tentang pembelajaran hari ini, Bapak harap silahkan kalian membaca dongeng pada buku paket kalian ya, yaitu halaman 3 dan 4-nya. Dongeng tentang kisah pohon tomat dan pohon mangga. Silahkan dibaca ya di bukunya masing-masing. Jika setelah dibaca, silahkan lanjutkan videonya. Bapak akan menjelaskan apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik. Dongeng juga berfungsi sebagai penghibur. Jadi ternyata ini dongeng ya. Dongeng bukan semata-mata cerita bohong saja, tetapi walaupun tidak benar-benar terjadi, tapi dongeng juga ada fungsinya, yaitu untuk menyampaikan ajaran moral atau pendidikan. Pasti ada pendidikannya di dalam dongeng ya, pesan moralnya. Dan dongeng juga untuk penghibur. Di dalam dongeng ada yang disebut dengan unsur intrinsik ya. Unsur-unsur intrinsik pada dongeng atau cerita. Apa saja kira-kira unsur intrinsik pada dongeng? Yang pertama yaitu tema. Sebuah dongeng pasti memiliki tema. Apa itu tema? Yaitu gagasan pokok yang ada di dalam cerita. Atau tema bisa disebut juga sebagai inti ceritanya tentang apa ini gitu ya. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan tokoh. Tokoh itu adalah pemain atau pelaku yang ada pada cerita atau dongeng. Semua cerita pasti ada tokohnya, ya. Apalagi dongeng pasti ada tokohnya, yaitu pemain atau pelaku yang ada pada cerita. Selanjutnya yaitu watak tokoh. Watak tokoh ialah karakter pelaku dalam cerita. Karakter itu apa, Pak? Seperti sifatnya, ya. Sifatnya, kebiasaannya. Jadi ini yang disebut dengan watak tokoh. Ada baik. Baik itu berbagai macam. Ada baik jujur, ada suka menolong, suka membantu, ya. Ada juga jahat. Misalkan yang memiliki jahat, sombong, dan lain sebagainya. Ya, itu namanya watak tokoh atau karakter pelaku dalam cerita. Selanjutnya yaitu alur. Alur adalah jalannya cerita. Cerita ada yang berjalan maju dari waktu dahulu sampai waktu masa sekarang dan sampai masa depan. Ada juga yang mundur, digambarkan waktu yang masa depan dulu, kemudian mundur ke masa lalu. Ada yang maju mundur atau campuran. Selanjutnya ada yang disebut dengan latar. Latar ialah waktu. Mohon maaf, maksud Bapak latar ada 3, yaitu ada latar waktu, ada latar tempat, dan ada latar suasana dalam cerita. Misalkan latar waktu, kapan terjadinya cerita itu, kapan terjadinya dongeng itu. Ada juga latar tempat, di mana terjadinya cerita tersebut atau di mana terjadinya dongeng tersebut. Ada juga latar suasana dalam cerita. Suasana artinya cerita ini menggambarkan suasana apa? Sedih atau gembira atau yang lainnya. Itu namanya latar. Ada juga amanat. Amanat ialah
pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Biasanya ini sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah cerita atau dongeng, disebut dengan amanat. Ini semua adalah unsur intrinsik pada dongeng atau cerita. Jadi tadi kita sudah membaca kisah pohon tomat dan pohon mangga. Kira-kira apa saja unsur intrinsik pada dongeng yang tadi kita baca itu? Ya. Temanya tentang apa ya yang tadi kita baca? Tentang persahabatan antara pohon tomat dan pohon mangga. Kemudian tokohnya, siapa saja tokoh yang ada pada kisah pohon tomat dan pohon mangga tadi? Tokohnya yaitu pohon tomat, pohon mangga, dan pohon beringin. Selanjutnya, watak tokohnya bagaimana? Tadi bisa disebutkan pohon tomat memiliki watak suka memamerkan. Ya, pohon mangga memiliki sifat iri. Dan pohon beringin bijaksana. Itu wataknya dari masing-masing tokoh yang ada pada cerita kisah pohon tomat dan pohon mangga. Selanjutnya alurnya. Alurnya maju. Ya. Kemudian latar waktunya yaitu beberapa masa. Jadi berlangsung beberapa hari, beberapa minggu seperti itu. Kemudian latar tempatnya di perkebunan. Dan latar suasananya ada gembiranya, juga ada sedihnya. Tergantung pada letak kejadiannya yang mana. Ya. Selanjutnya amanat atau pesan moral yang bisa diambil dari kisah pohon tomat dan pohon mangga, yaitu kita tidak perlu iri atas kelebihan orang lain dan harus bangga terhadap keadaan kita sendiri. Ini adalah unsur-unsur intrinsik pada dongeng kisah pohon tomat dan pohon mangga. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya, apa yang disebut dengan dongeng dan unsur-unsur intrinsik pada sebuah dongeng. Kita lanjutkan ke muatan matematika. Kali ini kita akan membahas penjumlahan yang hasilnya sama dengan ruas kanan dan kiri. Selain pohon-pohon yang rindang, di taman juga banyak tanaman bunga yang berwarna-warni. Cika dan teman-teman melihat ada bunga berjatuhan di tanah. Mereka mengambil dan mengumpulkan bunga yang jatuh. Cika mengambil 15 bunga, Vina mengambil 25 bunga. Berapa banyak bunga yang dikumpulkan Cika dan Vina? Ini ditanyakannya berapa banyak bunga yang dikumpulkan. Berarti kita jumlahkan antara bunga Cika sebanyak 15 ditambah dengan bunga Vina sebanyak 25. 15 ditambah 25 sama dengan, ya betul, pintar, 40. Nah, tadi kan kita mempelajari hasilnya sama dengan ruas kanan dan kiri. Sekarang coba kita jumlahkan bunga Vina lebih dulu yang di depan. Bunga Vina 25 ditambah dengan bunga Cika 15, berarti 25 ditambah 15 sama dengan, ya betul, 40 juga isinya, ya jumlahnya 40 juga. Dapat kita simpulkan 15 ditambah 25 sama dengan 40. 25 ditambah 15 sama dengan 40. Jadi 15 tambah 25 sama dengan 25 tambah 15. Sama saja ya. Kesimpulannya 15 tambah 25 sama dengan 25 tambah 15. Karena kalau dijumlahkan masing-masing yang kiri dan yang kanan itu sama-sama 40. Agar lebih jelasnya lagi, kita coba bahas contoh berikutnya. Di sini ada 130 ditambah dengan 950 sama dengan 1080. Kita balik, 950 di depan ditambah dengan 130 sama dengan 1080 juga. Jadi kesimpulannya 130 ditambah titik-titik-titik sama dengan
950 ditambah titik. Kira-kira titik-titik yang sebelah kiri berapa ya? 130 ditambah, ya betul, ditambah 950 sama dengan 950 ditambah, iya betul, 130. Tinggal dibalik dari yang kiri ya. Ingat, jangan tertukar. Karena kita jumlahkan yang kiri 130 tambah 950 itu hasilnya 1080. Yang kanan juga 950 ditambah 130 hasilnya 1080. Jadi kesimpulannya kita tuliskan seperti itu. Ini adalah sifat komutatif atau pertukaran pada operasi hitung penjumlahan. Gimana? Mudah kan? Harus mudah. Insya Allah anak-anak Bapak bisa memahami dengan mudah. Nah, dalam muatan SBDP kali ini, karena kita dari tadi membahas tentang perkebunan, ada tanaman dan yang lainnya, kita akan coba mempelajari lagu Lihat Kebunku. Lagu Lihat Kebunku ini ciptaan Ibu Sud. Ingat ya, lagu Lihat Kebunku ini ciptaan Ibu Sud. Ada yang sudah hafal lagunya? Jika belum hafal, silahkan disimak baik-baik video berikut ini. Kita sudah mempelajari bahwa bersyukur atas segala yang kita miliki merupakan pengamalan sila ke-1 dari Pancasila. Masih ingat anak-anak lambang sila ke-1 dari Pancasila? Ya, betul. Lambang sila ke-1 adalah bintang berwarna emas dan memiliki latar hitam. Kita sekarang akan mempelajari arti dari lambangnya. Di sini ada latar atau background berwarna hitam. Warna hitam ini menggambarkan alam semesta yang tidak terbatas, sangat luas. Ya. Maknanya atau artinya yaitu Tuhan menguasai seluruh alam semesta, berkuasa. Tidak ada ujungnya, Tuhan Maha Kuasa. Dan lambang bintang yang berwarna emas ini menggambarkan sebagai penerang di alam semesta. Maknanya, Tuhan memberi petunjuk kepada manusia ke arah kebaikan. Alam semestanya warnanya hitam, gelap, ada bintang yang menerangi. Ya, artinya Tuhan memberi petunjuk kepada setiap manusia ke arah kebaikan. Dalam sebuah kegelapan, ada cahaya terang yaitu dari bintang. Ini arti dari lambang sila ke-1 dari Pancasila. Bagaimana? Sudah kalian pahami arti dari lambang bintang ini? Mudah-mudahan pelajaran ini dapat pahami dengan baik oleh kalian. Terima kasih Bapak ucapkan sudah menyimak dengan baik video kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf.
Semangat terus untuk belajar dan berlatih di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.